Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Majelis Haramain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mencurahkan rahmat di pagi hari ini, sehingga kita Allah pilih untuk bisa hadir dalam Majelis Haramain yang insya Allah rutin kami adakan setiap 2 pekan sekali di Sabtu pagi. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir kiamat kelak. Dan semoga kita berada di belakang panjinya ketika di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, terutama untuk para orang-orang tua kita, para guru kita, para anak keturunan kita, para saudara-saudara kita yang hari ini barangkali dilanda musibah, dilanda sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya, memudahkan ikhtiarnya, biniyatil qabul wa syafaatir rasul wa taisiril umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di waktu ba'da subuh ini, di waktu menjelang syuruk ini, alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul untuk mengkaji dalam rangka kegiatan Majelis Haramain yang dalam kesempatan kali ini kita akan mengambil hikmah dari nasihat Luqmanul Hakim yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, di waktu yang mustajab ini sama-sama kita sebelum kita mulai kita akan berzikir. Dengan zikir pagi kita bacakan doa, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat rahmatnya kepada kita semua. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Semoga dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam yang pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, semoga menambah kekuatan, menambah keimanan, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat sekalian. Sudah ada siapa saja di sini? Masya Allah. Sudah ada Bu Eni, sudah ada Bu Ai, sudah ada Bu Ana, Pak Bagus, Bunda Nana. Wah, luar biasa Bunda Nana dari Hong Kong ini. Sehat Bunda ya. Sudah ada Ustadz Iman, Bu Puji, Bu Wiji, Bu Yeni, dan Bu Jelnawati. Ya, Masya Allah. Sambil menunggu Ustadz kita, nanti sama-sama teman-teman sekalian bisa mulai barangkali menyiapkan catatan agar apa yang disampaikan oleh Ibu Said bisa terekam dengan baik sehingga tidak ada yang terlewat gitu ya. Bila ada yang ingin ditanyakan, nanti insya Allah Kiai Haji atau biasa kita sebut Kiai Haji Muhammad Nur Hayat atau biasa kita sebut Gus Hayat, insya Allah akan memberikan kita materi yang nantinya luar biasa ini ya. Siap. Sebentar, saya membalas. Oke.
Baik jamaah sekalian, Masya Allah Bunda Nana sehat, Alhamdulillah. Ya, kami ingin menginformasikan kepada para jamaah yang barangkali memiliki keinginan untuk berhaji atau berumroh bisa lewat Yakut Travel. Insya Allah kami memiliki bermacam paket yang Bapak Ibu bisa pilih. Untuk umroh terdekat akan diadakan pada tanggal 14 Januari 2023. Kemudian juga di bulan Februari kita ada kegiatan umroh juga, pemberangkatan, Maret pun ada. Insya Allah kami akan konsisten memberangkatkan jamaah umroh di setiap bulannya. Untuk bulan Desember ini ada 3 keberangkatan. Alhamdulillah jamaah 2 Desember sudah berangkat dan sudah kembali ke tanah air dengan selamat. Kemudian juga kemarin jamaah 21 Desember alhamdulillah sudah berangkat dan sedang berada di Tanah Suci hari ini. Dan keberangkatan terakhir hari ini, insya Allah tanggal 24 Desember, bersama dengan Pak Haji Unang, juga alhamdulillah sedang menuju Mekah Al-Mukarramah. Untuk haji, Bapak Ibu sekalian, memang ada beberapa kabar yang kami dapatkan untuk biaya haji di tahun berikutnya. Kemungkinan akan ada penyesuaian harga di tahun 2023 ini, nanti akan ada penyesuaian harga dari pemerintah. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya juga sepertinya akan ada kenaikan ya yang disebabkan oleh beberapa hal ya, beberapa kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk pemberangkatan haji kita. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimampukan ya, berapapun biaya haji, berapapun biaya umroh akan terasa ringan bila Allah yang memampukan kita. Maka kita berdoa saja semoga Allah memampukan kita untuk bisa berkunjung ke rumahnya, ke Baitullah, ke Tanah Suci. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info berapa biaya untuk badal haji. Terima kasih, Masya Allah. Dari Bu Hajah Yeni. Baik, nanti akan kami infokan ya Bu Hajah Yeni ya, terkait dengan biaya badal haji. Apakah Gus Haid sudah hadir? Oke, belum. Karena tadi beliau memberikan pesan lewat WhatsApp, sedang ada kendala di jaringannya, mudah-mudahan nanti beliau bisa masuk. Oke, nanti info update terbaru. Oke, siap. Baik, Bu Hajah Nana ya. Pada Kiai Soleh juga, alhamdulillah selamat datang, Ustaz Soleh. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita di pagi hari ini bersama dengan beberapa jamaah beliau. Alhamdulillah konsisten beliau hadir membersamai kita di dalam Majelis Haramain. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar saya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kami memberikan informasi ya, cuaca di Arab Saudi hari ini, insya Allah pekan-pekan ini sangat bagus sekali ya, sangat nyaman sekali untuk ibadah haji maupun ibadah umroh. Untuk ibadah umroh karena memang cuacanya sangat mendukung ya, dengan suhu yang rata-rata seperti Indonesia gitu ya. Bahkan kemarin sempat hujan di Arab Saudi hingga jamaah kita ingin sholat Jumat juga gerimis-gerimis. Tapi kami meyakini, para jamaah juga meyakini bahwa ketika hujan justru Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Apalagi kalau kita berdoa di depan talang emas ya yang ada di atas Hijr Ismail pada waktu hujan, pada saat hujan, insya Allah itu merupakan salah satu waktu dan tempat yang mustajab sekali untuk melantunkan doa-doa kita.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, maka disegerakan. Kami akan membantu memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Ustaz, dana saya masih terbatas, bisa nggak? Bisa. Silahkan untuk DP saja dulu. Sisanya boleh dibayar secara bertahap, ya, 6 kali sebelum keberangkatan. Kemudian, Ustaz, saya pengen haji, boleh nggak? Ya boleh banget gitu kan. Tapi belum ada biaya untuk porsi haji katakanlah. Hari ini porsi haji masih 25 juta ya Bu ya. Tapi tahun depan kami belum bisa meyakinkan apakah ada kenaikan di harga porsi haji tersebut. Kelihatannya sih akan ada kenaikan dari harga porsi haji tersebut. Makanya kalau kami menyarankan ini saat yang tepat banget gitu ya buat mencicil porsi haji. Kalaupun belum ada dana, kami bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, dengan beberapa lembaga keuangan syariah yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam dan memudahkan Bapak Ibu dalam mencicil biaya porsi haji tersebut. Nanti informasinya akan kami share baik di grup-grup WhatsApp maupun di sosial media yang kami miliki. Baik, saya ingin sebentar. Apakah saya sudah hadir? Oh, sudah, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang, Gus Hais. Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah, mohon izin saya baru melihat. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kepada materi kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama memetik hikmah dari nasihat Luqmanul Hakim yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur Hayat atau biasa kita panggil Gus Hayat. Riwayat jabatan dan pekerjaan beliau, pertama Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PBNU, kemudian Komisi Dakwah MUI Pusat, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Santri Indonesia, Ketua Umum Jaringan Pemuda Masjid Indonesia, Pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bidang hubungan antar lembaga, dan mantan Sekretaris Dubes RI untuk Aljazair. Hari ini beliau mengelola pesantren milenial, pesantren skill ya, yang ada di Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih matur nuwun atas waktu dan kesempatannya, dan sekaligus mohon maaf. Maklum saya lagi ada di kampung di pesantren saya, di pesantren Skill Jember, karena kemarin habis libur saya ada agenda acara di Jember, lalu saya terbang ke Jember. Nah, sinyal agak trouble, makanya berupaya untuk join. Dan alhamdulillah, biidznillah bisa bergabung dengan teman-teman semuanya. Baik, hari ini kita bersama-sama akan belajar untuk mengkaji tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ini lagi saya apa dulu. Kita akan mengkaji tentang pesan-pesan dari, ada yang mengatakan seorang nabi, tapi kebanyakan para tafsir mengatakan Luqmanul Hakim adalah seorang waliyun min auliyaillah, seorang wali besar. Karena kalau disebut sebagai nabi pasti disampaikan dalam Al-Quran nabiyun. Tapi ada juga yang mengatakan Luqmanul Hakim adalah seorang nabi. Wallahu a'lam bishawab. Pesan-pesan beliau yang pasti sangat kekal dan abadi karena dituangkan dalam Al-Quran, tepatnya di juz 21, bisa dibuka bersama-sama. Di juz 21 setelah surat Ar-Rum itu ada surat Luqman namanya. Jadi tidak hanya tertuang dalam pesan-pesan di ayat-ayat yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Luqmanul Hakim itu dengan memberi nama khusus dalam suratnya, yaitu surat Luqman. Kita mulai bersama-sama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'dah. Hadratal kurama wal a'izza yang sama-sama kita muliakan, para pimpinan, para pecinta dari Daku Travel, dan hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan setelah kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, mulai dari ujian ilmu, harta, sehat, bahkan sakit, dan tidur yang semua kita sudah jalani. Karena sebagian dari orang yang tidur itu ada yang dibangunkan kembali seperti kita, dan sebagian yang lain ada yang diteruskan oleh Allah, baru dibangunkan kelak ketika hari kiamat sudah tiba, yaitu Yaumul Ba'ats. Maka kita yang harus bersyukur karena dibangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat, apalagi kita dibangunkan dalam keadaan masih berkenan untuk membaca ayat-ayat sucinya, mentadaburi firman-firmannya, dan mempelajari pesan-pesannya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mengkaji tentang Luqmanul Hakim itu sangat menarik. Karena apa? Karena pesan-pesan beliau dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran di banyak kisah, di banyak cerita, dan di banyak ayat. Tetapi secara lebih spesifik dan istimewa, Allah memberikan penghormatan kepada Luqmanul Hakim itu di satu ayat tersendiri yang bernama Surat Luqman, yang diawali dari sebuah ayat yang menjelaskan tentang pesan-pesan menarik dan unik. Nah, ayat-ayat yang diawali dengan Alif Lam Mim Hamim Ain Sin Qaf Kaf Ha Ya Ain Shad, dan ayat-ayat yang bentuknya seperti itu bukti bahwa itu adalah surat-surat istimewa, seperti surat Al-Baqarah, Yasin, Nun, dan seterusnya. Itu adalah surat-surat istimewa. Kenapa? Karena Allah memulai dengan ayat yang membuat orang lain yang membacanya, kaum kufar saat itu, orang-orang beriman yang mendapatkan informasi dari Rasulullah, menjadi tertarik. Apa ini maksudnya? Baru dijelaskan, tilka ayatul kitabil hakim. Itu adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kitab suci Al-Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat Al-Hakim. Nah, begitu. Nah, apa gunanya ayat ini? Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Ayat ini akan menjadi petunjuk dan sekaligus menjadi rahmat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang selalu berbuat baik. Muhsinin itu isim fa'il dari hasana yahsunu hasanan. Wa muhsanan fahuwa hasin muhsin. Muhsin jamaknya muhsinin. Masya Allah. Jadi tidak akan pernah orang-orang itu bisa memahami Al-Quran, mengambil petunjuk dari Al-Quran, dan mendapatkan rahmatnya Al-Quran kalau dia tidak berbuat baik. Walaupun hafal Quran, Pak Kiai, walaupun hafal Quran, kalau hatinya ada niat yang tidak baik, Allah tidak akan beri petunjuk. Karena Quran ini hanya untuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik, berbuat baik terus-menerus hingga akhir hayatnya. Siapa orang-orang yang muhsinin itu? Dikasih penjelasan. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang muhsinin itu ciri-cirinya adalah
Satu, yuqimunas sholat. Selalu mendirikan sholat. Jadi tidak boleh meninggalkan sholat. Ya, walaupun ketiduran, ya udah bangun tidur langsung sholat. Kemudian yuk tunaz zakat, membayar zakat, menunaikan kewajibannya membayar zakat. Tidak boleh kemudian sudah kaya diberi kelebihan rezeki oleh Allah lupa atau pura-pura lupa, tidak boleh, karena itu bukan ciri-ciri orang yang muhsin. Nah, salah satu ciri-ciri orang yang rajin membayar zakat adalah kalau dia rajin sedekah. Kenapa? Karena zakat yang wajib itu pasti akan dibayarkan, karena sedekah yang sunnah saja selalu ditunaikan. Kira-kira sederhananya begitu. Dan yang pokok, ciri-ciri orang yang muhsinin itu adalah wahum bil akhirati hum yuqinun. Dia selalu yakin terhadap kehidupan abadi di akhirat kelak. Apa konsekuensi dari kita yakin kepada kehidupan abadi di akhirat kelak? Tentu yang pertama adalah kita tidak akan sembrono dalam menjalani kehidupan. Kita tidak akan leha-leha dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini tidak lama. Karena tidak lama, maka dia akan memiliki kesadaran, atau siapapun orangnya yang memiliki keyakinan terhadap kehidupan akhirat akan bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sekuat tenaga. Nah, inilah ciri orang-orang yang wabil akhirati hum yuqinun. Nah, ini adalah penjelasan awal tentang surat Luqman, surat yang kelak akan dijadikan oleh Allah memuat pesan-pesan pokok dari Luqman, seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian saking cintanya Allah abadikan pesan-pesan Luqman dalam kehidupan sehari-hari saat dia menjalani kehidupan bersama keluarganya, termasuk bersama anak tercintanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang muhsinin tadi, yaitu yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan percaya yakin betul pada hari kiamat, kemudian yakin betul bahwa setiap amalan kita akan dimintai pertanggungjawaban sebagai wujud dari wabil akhirati hum yuqinun. Allah tegaskan model orang yang begini ini sebagai orang-orang yang paling beruntung. Tidak hanya di dunia, tetapi lebih-lebih kelak di akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat kelima dari surat Luqman ini persis seperti ayat yang ada dalam awal surat Al-Baqarah. Subhanallah. Dan pendahuluan surat Luqman ini juga persis sebagaimana pendahuluan surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Persis sama-sama ayat kelima, dan sebelum ayat kelima itu digambarkan bagaimana orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Nah, bedanya kalau di surat Luqman itu muhsinin, kalau di surat Al-Baqarah itu muttaqin. Jadi muttaqin sama muhsinin ini adalah satu padanan kata, atau bahasa Arabnya muradif, yang Allah turunkan kepada kita sebagai gambaran siapa sih orang-orang bertakwa itu? Ya orang-orang yang baik. Siapa sih orang yang baik itu? Ya orang yang bertakwa. Ciri-cirinya apa? Sama-sama orang-orang yang mendirikan sholat, menjaga kewajiban sholatnya kepada Allah. Yang kedua, menunaikan, membayar zakat, otomatis sedekah, berbagi kebahagiaan pada orang lain yang membutuhkan, dan yakin betul bahwa apa yang dikerjakan akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa? Karena dia yakin hari kiamat itu ada dan hari akhirat itu pasti terjadi, serta di hari kiamat semua orang akan dibangkitkan, dan setelah dibangkitkan dia akan dimintai pertanggungjawaban, dan di hari akhirat nanti orang-orang yang baik akan mendapatkan balasan surga dan orang-orang yang buruk
yang tidak beramal soleh akan disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah Bapak Ibu sekalian pendahuluan dari surat Luqman yang akan kita kaji pesan-pesan pokoknya. Saya tidak melanjutkan kajian tafsirnya karena untuk sampai pada pesan beliau nanti kita akan ketemu di ayat yang ke-12, 13, 14. Sementara masih ada ayat ke-6 dan seterusnya. Oleh karena itu saya akan langsung masuk pada pesan-pesan Luqman yang Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya surat Luqman. Allah berfirman terkait dengan kemuliaan Luqman ini dengan kalimat yang sangat tegas. Kalau kita ngaji nahwu itu ada namanya lam litakid, ada lam yang punya fungsi penguatan. Juga ada lafat-lafat yang punya fungsi penguatan. Nah, ini dua-duanya dipakai oleh Allah untuk menjelaskan tentang betul-betul tanda kekuasaan Allah itu nyata melalui Luqman. Berarti kan Luqman ini istimewa ini. Kalau nggak istimewa nggak akan Allah memberikan kemuliaan semulia ini. Ya, dalam Al-Qur'an itu ketika menyebut sesuatu atau seseorang itu mesti istimewa. Kalau nggak istimewa mesti sangat jahat. Jadi perbandingan yang diametris. Ya, menyebut Rasulullah istimewa, menyebut Abu Lahab, masya Allah. Walaupun pamannya sendiri saking jahatnya sampai diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu bagaimana Al-Quran menggambarkan seorang paman yang awalnya mencintai lahirnya seorang keponakan, tapi karena tidak beriman, bahkan menentang ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada keponakannya sendiri, akhirnya Allah abadikan kecaman itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Lahab. Demikian halnya ketika Allah mengabadikan nama surat Muhammad, yaitu surat yang istimewa yang menggambarkan sosok kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sosok Musa dan sosok Fir'aun. Satu sisi sosok Nabi Musa alaihissalam adalah pembawa risalah, tapi sisi lain musuhnya Musa alaihissalam adalah Fir'aun. Nah, ini kita mengkaji sosok yang tidak disebutkan oleh Allah secara tegas sebagai Rasul, sebagai Nabi, atau sebagai ulama usholihin, tetapi Allah abadikan dalam Al-Quran dengan tegas dan dengan jelas. Apa pesan pokok yang Allah berikan kepada kita, yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat Rasulullah terkait dengan Luqman? Di surat Luqman ayat ke-12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pelajaran penting pertama yang Allah turunkan kepada kita terkait dengan peristiwa pendidikan Luqman dalam kehidupannya maupun pendidikan Luqman dalam kehidupan sehari-hari bersama anaknya adalah ketika Allah menggambarkan keistimewaan kepada Luqman dengan memberikan hikmah. Nah, saya kemarin ngaji kitab tasawuf, apa itu hikmah? Al-hikmah hiya thamratul yaqin. Hikmah itu adalah buah dari keyakinan. Kalau kita sudah yakin total, pasti Allah akan memberikan hikmah kepada kita. Dan para siapa yang sudah diberi hikmah oleh Allah, sungguh dia telah mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa dan banyak, dan tidak ada bandingannya dalam hidup ini. Kenapa? Karena Al-Quran yang bilang itu. Aman utiyal hikmah, faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah diberikan hikmah, maka dia sungguh telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, ada orang hebat, pinter, kaya, tapi dia nggak arif dan bijaksana. Dia nggak punya hikmah dalam hidupnya. Kepinterannya, kekayaannya, itu hanya dinikmati dirinya sendiri. Orang lain tidak akan bisa merasakan nikmatnya.
Kenapa? Suka marah-marah, kemudian pelit, karena dia nggak punya hikmah. Tapi ada orang pas-pasan, ya, kayak keluarga besar dari Daku Travel ini. Ya, pas-pasan itu artinya pas butuh ada, pas butuh ada, pas mau haji ada, pas mau umroh ada, pas mau beli mobil ada, pas mau nikah ada. Nah, itu namanya pas-pasan. Alhamdulillah. Tidak terlalu kaya raya. Tidak kayak seperti Warren Buffett, tidak seperti Job Steve, tidak pernah kelebihan, tapi juga nggak pernah kekurangan. Nah, itu pas-pasan namanya. Nah, seperti keluarga berdaku ini yang ikut ngaji ini, insya Allah saya doakan pas-pasan semua, doakan saya juga pas-pasan, pokoknya pas perlu semuanya ada, alhamdulillah. Walaupun pas-pasan, kalau Allah beri hikmah kepada kita, ringan, Pak. Ketika kita rindu pada Baitullah, berangkat kita. Tidak eman-eman. Kenapa? Karena kita diberi hikmah oleh Allah. Hikmah ibadah haji dan umroh itu luar biasa. Caranya pun gampang. Kenapa? Ada Daku Travel, bisa kita nyicil duluan, bisa kita cash, bisa kita nabung, dan seterusnya. Diberi kemudahan. Akhirnya pikiran kita terbuka, oh iya, enak aja. Nggak usah pakai yang lain, ini saja. Itu udah enak ini. Nah, kira-kira begitu. Apa yang Allah gambarkan dari ayat ini? Allah menjelaskan, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh ataina ini menggunakan mu'azzam nafsah. Sebenarnya Allah sendiri, tapi Allah menggambarkan untuk menyampaikan hikmah itu tidak hanya langsung diturunkan seperti air hujan dari langit, tapi melalui belajar. Hikmah itu Allah turunkan melalui orang lain kadang. Kadang kita itu belajar hikmah dari Kiai Yusuf Mansur yang diuji sedemikian rupa, tapi sabar. Oh, kita ambil hikmahnya. Kenapa? Karena para syu'ara Arab, orang-orang Arab dulu memberi nasihat kepada kita, khudhil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah itu dari manapun dia keluarnya. Nah, itu hikmah, Bapak Ibu sekalian. Sungguh kami, kata Allah, telah memberikan Luqman hikmah. Maka yang pertama saat kami memberikan hikmah kepada Luqman, alias informasi ini menggambarkan kepada kita siapapun yang diberikan hikmah oleh Allah, tentu sebelum diberi hikmah adalah ada yang diberi ilmu, diberi harta. Puncaknya diberi hikmah, anishkurlillah. Kalau sudah diberi hikmah, bersyukurlah kepada Allah. Jadi pelajaran pertama dari Luqman kepada kita semua, atas izin Allah, atas kehendak Allah, dan atas pelajaran dari Allah melalui Al-Quran adalah kita diminta pandai bersyukur kepada Allah. Tidak boleh merasa kurang, karena Allah itu sudah luar biasa. Sangat banyak minannya. Minan itu anugerah-anugerahnya dan pemberian-pemberiannya. Tidak ada yang kurang. Ya, kalau kita mau menghitung, tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nggak akan mampu kita. Kenapa? Karena saking banyaknya. Kajian ini nanti mungkin kita lanjutkan besok ya untuk mengurai betapa banyaknya nikmat Allah itu seperti apa, kita kaji tema khusus. Karena kalau enggak, habis nanti kita di ayat yang ini. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, Allah menegaskan di ayat berikutnya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sebab orang yang bersyukur kepada Allah itu sejatinya tidak terima kasih kepada Allah. Allah enggak butuh terima kasih kita. Tapi dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Nah, sementara di ayat yang lain Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau pandai bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau tidak hanya Allah cabut, tetapi Allah sediakan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ditutup ayat ini dengan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Tapi siapa yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau syukur kepada Allah, karena tidak mau syukur itulah jadi kafir dia. Apa itu? Tidak percaya sama Tuhan saya. Saya menyembah batu saja misalnya. Itu kafir namanya. Siapa yang kafir? Sesungguhnya dia tidak kafir kepada Allah. Dia kafir pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah itu ghaniyun hamid. Allah maha kaya. Allah maha terpuji. Tidak butuh kita sembah. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, seandainya ada penduduk bumi ini, semuanya menyembah kepada Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah tidak akan bertambah sedikit pun. Sebagaimana ketika penduduk bumi ini semuanya tidak hanya manusia, jin,
ya, binatang, tumbuhan, tidak mau menyembah kepada Allah, itu juga tidak akan meruntuhkan kekuasaan Allah. Beda dengan manusia, kita ini kan makhluk yang lemah. Kalau seorang presiden, seluruh rakyatnya itu bikin mosi tidak percaya, demonstrasi besar-besaran, pasti jatuh. Tapi kalau seluruh rakyatnya percaya, beriman kepada Allah, kemudian yakin presiden itu mampu memiliki kekuasaan atas izin Allah, maka dia pasti bisa dipilih 2 periode, 3 periode, 4 periode, 5 periode, 10 periode, bahkan atas izin Allah. Tentu tidak di Indonesia, karena ketentuan di Indonesia hanya 2 periode. Ya, seperti itulah gambaran dari bedanya Allah sebagai Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kita dan Tuhan kalian semua, atau Tuhan Bapak Ibu sekalian, dengan makhluk. Siapapun itu makhluk. Fir'aun, kurang hebat apa Fir'aun? Kemudian Namrud, kurang hebat apa Raja Namrud? Tidak ada yang lain. Bahkan di era pasca Rasulullah ada namanya Genghis Khan. Kuasaannya lebih dari sepertiga dunia. Kurang hebat apa? Hari ini Mongolia kerajaannya Masya Allah. Sauplik. Berada di perbatasan India dan perbatasan China. Padahal itu dulu kerajaan yang menguasai lebih dari sepertiga dunia. Bisa dibayangin. Sepertiga dunia itu kalau dihitung dengan hitungan peta geografi dunia, itu hampir seluruh dunia, karena daratan di seluruh dunia ini hanya tidak lebih dari setengah. Artinya sepertiga lebih sedikit. Sisanya apa? 2/3-nya itu lautan. Nah, kalau Mongol pernah menguasai sepertiga dunia, berarti hampir seluruh dunia. Dan memang betul ceritanya. Kerajaan Islam aja yang saat itu menguasai berapa negara di Eropa, ya, kerajaan Bani Abbasiyah dihancurkan itu dalam peristiwa penghancuran kerajaan Islam yang bermarkas di Baghdad, di Irak saat ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, begitulah kemuliaan Allah yang tidak akan tergoyah sedikit pun oleh perilaku hambanya. Nah, itu cara Allah menggambarkan bagaimana independensinya Allah. Makanya kalau kita masih kecil dulu diajari saat ngaji kitab Tauhid, Aqidatul Awam, kita disebutkan tentang sifat-sifat Allah atau sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyamuhu binafsihi ini Allah nggak tergantung dengan siapapun. Ya, beda dengan orang lain yang Tuhannya itu bergantung dengan suaminya, dengan istrinya. Makanya ada Tuhan kayak keluarga. Ada Tuhannya bergantung dengan teman-temannya, itu ya. Ada Tuhan ini, Tuhan itu. Allah tidak. Allah itu qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, sendiri, tunggal, esa. Kudrat, iradat. Allah itu maha kuasa dan maha berkehendak. Ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, biar hafal kita dulu waktu kecil, sebelum sholat dibaca. Wah, sebelum sholat 5 waktu itu dibaca. Ngaji sebelum mulai, habis selesai ngaji, habis maghrib itu dibaca. Apa? Biar kita makin yakin dan mantap beriman kepada Allah. Nah, itu pesan pertama Allah terkait dengan peristiwa Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu sejatinya kamu mensyukuri diri kamu sendiri, dan kufur kepada Allah tidak akan ada pengaruhnya bagi Allah, tapi justru itu akan berpengaruh buruk kepada kalian, pada kamu sendiri, kata Allah, yaitu dengan Allah akan mencabut nikmat dan Allah akan menyediakan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Allah memberikan gambaran kepada kita tentang dialog Luqman dan anaknya. Apa dialog Luqman dan anaknya? Pertama, ketika Luqman mendapati anugerah Allah berupa anak dan sudah pada akil balik anak itu, ditegaskan lagi. Dipesankan lagi ketika anak sudah besar untuk beriman kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Kita petik hikmahnya. Anak dari kecil kita ajari tauhid.
Tapi ketika sudah akil balik, ketika dia harus menanggung sendiri kewajibannya di hadapan Allah, kita kuatin, kita tegasin. Nah, kamu adalah titipan Allah kepada saya. Dan saat ini kamu sudah akil balik. Akil balik itu apa? Kalau laki-laki itu ya sudah ikhtilam, sudah mimpi basah, ya sudah pernah mimpi keluar air mani, yaitu ikhtilam namanya. Kalau perempuan sudah haid, kita panggil anak kita dudukin. Kau titipan Allah kepadaku, jangan sampai kau menjadi pengganjal saya di akhirat nanti. Tapi jadilah kau penarik saya menuju surganya Allah. Bagaimana caranya, Pak? Berimanlah kau kepada Allah. Jalankan perintah-perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Alias, jalani takwa. Karena aku sudah mendidik kalian dari kecil, mendidik ngaji Quran, mendidik ngaji kitab, mendidik ngaji nahwu, shoroh, tauhid, fikih. Semua sudah saya jelaskan. Sekarang tinggal kamu amalkan. Bismillah. Nah, itulah seorang ayah yang baik. Ayah yang diteladankan oleh Luqman kepada putranya. Nah, namanya macam-macam. Dalam kitab disebutkan putranya itu ada banyak nama, ada banyak versi. Makanya Quran tidak menyebut nama anaknya, tapi yang pasti menyebut kesolehannya seorang hamba yang bernama Luqman. Nah, ini Allah menggambarkan begitu jelas. Wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman mengatakan, menasihati kepada anaknya, dan dia Luqman memberi mau'izah hasanah, ya'idzuhu, memberikan nasihat yang baik. Apa yang dinasihatkan? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi di ayat yang lain Allah menjelaskan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Berarti kalau ada dosa, tidak ada dosa itu melebihi dosanya syirik kepada Allah. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah menjelaskan semua dosa itu terampuni kecuali dosa syirik. Kenapa? Karena dosa syirik itu sangat besar, nggak bisa ditanggung. Kenapa dosa syirik itu begitu besar dan tidak bisa ditanggung? Karena dia kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengakui Allah. Itulah besarnya dosa syirik. Ya, sehingga karena nggak mengakui Allah, nggak mengakui kebesaran Allah, dia akhirnya menyembah Tuhan selain Allah. Padahal yang ngasih segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan di ayat berikutnya, ayat ke-14, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kemudian Allah menegaskan ini dalam Al-Quran, tapi ketika ini dirangkai dalam surat Luqman, berarti ini satu rangkaian penjelasan Luqman kepada anaknya saat itu yang Allah abadikan kepada kita. Apa? Luqman mewasiatkan kepada kita semuanya atas izin Allah, tentu Allah memberi nasihat kepada kita bahwa kita ini harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi. Nah-nya di sini adalah Allah, tapi karena firman Allah ini digandengkan dalam surat Luqman dan satu rangkaian dengan nasihat Luqman kepada putranya, tentu ini pasti menjadi peristiwa yang dulu terjadi di zaman Luqman, lalu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita, ayah ibu kita, ayah bunda kita, papa mama kita? Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain. Memang yang mengandung kita adalah ibu. Susah sekali mengandung, mulai dari pertama hamil, mual-mual, kemudian agak gede sedikit, dia harus mempersiapkan proses kelahiran dan seterusnya. Kelahirannya sakit antara hidup dan mati, lalu kemudian tidak selesai di situ. Seorang ibu itu tugasnya wa fisaluhu fi 'amain, dia harus menyusui sampai 2 tahun. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah, tidak sempurna syukur itu kalau tidak diikuti dengan syukur kepada orang tua. Syukur kepada orang tua itu apa? Terima kasih kepada orang tua dengan taat. Nah, Allah menegaskan informasi ini dalam Al-Quran, anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Nah, akhirnya dari ayat inilah Rasulullah bersabda,
Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada manusia, sungguh dia tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak syukur kepada manusia itu siapa maksudnya? Anak kepada ibunya, atau seorang murid kepada gurunya, atau seorang sahabat yang telah dibantu oleh sahabatnya, tapi dia tidak mengakui. Enggak bersyukur namanya itu. Berarti walaupun dia rajin sholat, rajin ibadah, enggak syukur kepada Allah. Maka hati-hati teman-teman. Ya, keluarga besar Dagu Travel, kalau ada yang berangkatin haji kok kemudian setelah haji kok kayak enggak inget, kayak enggak kenal, malah bermusuhan. Nauzubillah. Nauzubillahi min dzalik. Itu bisa kena pasal ini. Anishkurli wali walidaik. Ya, makna dari walidaik itu ya adalah kita semua tidak boleh lupa terhadap kebaikan orang tua kepada kita. Nah, orang tua itu siapa ya? Ayah bunda. Loh, kan di Al-Qur'an cuma ibu aja ini dijelaskan. Ya, ibu bisa mengandung, tenang, damai sampai melahirkan, kemudian dari melahirkan itu dia sampai 2 tahun nyusui, bisa tenang, tentram kan karena ada ayahnya yang mencari nafkah. Air susu yang keluar dari ibu itu karena ayahnya bekerja mencari nafkah yang halal dan thayyibah lalu dimakan menjadi air susu dari nasi, dari lauk pauk, dari susu yang diminum ibunya akhirnya menjadi ASI atau air susu ibu yang akan menjadi pelanjut kehidupan anak. Itulah wali-wali daik itu. Kedua orang tuamu maksudnya. Jadi tidak bisa dipisahkan ayah dan bunda itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, di ayat berikutnya wa in jahadaka ala an tusyrik wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Qur'an bahkan menjelaskan bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua. Ya. Selama orang tua itu masih berinteraksi dalam koridor keduniawian, keekonomian, kesosialan dan kemasyarakatan, ikuti. Jangan ditolak, jangan ditentang, jangan dibantah. Tapi kalau sudah berinteraksi dengan tauhid, tunggu dulu. Ini Quran hanya mentolerir kita melawan orang tua kalau dalam konteks tauhid. Dalam konteks yang lain nggak boleh. Ya. Kalau mereka maksa untuk syirik kepada Allah, lawan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Bahasa Al-Qur'an itu fala tuti'huma. Tetapi walaupun demikian kamu harus wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Selama masih hidup, temani dengan baik. Inilah hebatnya ajaran Islam. Ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang peristiwa bagaimana Luqman menggambarkan kepada putra-putranya, lalu kemudian inspirasi itu atas izin Allah, karena Luqman bisa melakukan ini semua karena pertolongan Allah, lalu diabadikan dalam Al-Quran agar kita mengambil hikmah dan pelajaran penting ini. Masya Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan-jalan orang yang kembali kepada aku, kata Allah, alias orang yang beriman. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalau kamu sudah menjalankan semua perintah Allah dan jauhi larangannya, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Alias kalau kita mati pasti kita akan kembali kepada Allah dan semua akan dibangkitkan oleh Allah dengan membawa catatan amal soleh. Sehingga Allah akan mengabarkan kepada kita semua apa yang sudah kita kerjakan. Masya Allah. Nah, ayat yang ke-15 ini menggambarkan bahwa seburuk apapun orang tua, selama dia masih orang tua harus kita taat, harus kita hormati. Tidak boleh kita lawan. Itu pokoknya. Tapi kalau urusan keimanan, kalau dia mengajak syirik, no way. Tidak ada pilihan, tidak bisa. Harus kita lawan. Untuk khusus kesyirikan. Tetapi dengan kata yang baik. Jangan, dasar kamu kafir, tidak usah ikut saya. Tidak boleh. Karena dia masih orang tua kita dan manusia. Ya kalau dia ngajak kafir, cukup bilang, ibu, bapak, saya tidak ikut kalau urusan. Tapi urusan lain, ibu nyuruh saya ke Amerika, nyuruh saya kemana, beli tempe, beli rokok, saya beli. Tapi kalau untuk hal-hal yang syirik kepada Allah, hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, hal-hal yang menyekutukan Allah, hal-hal yang membuat ingkar kepada Allah, saya tidak ikut. Dengan kata-kata yang baik. Ya, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, apalagi dengan kata-kata yang menghardik. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma
qaulan karimah. Itu bagaimana tips dari Allah kepada kita semua orang-orang yang beriman saat berinteraksi kepada orang tua. Saat berinteraksi dengan orang tua kita nggak boleh berkata-kata uff, apalagi menghardik, dasar kamu kafir misalnya, nggak boleh. Ya, berkata itu aja nggak boleh. Quran itu yang larang, bukan hadis. Jadi kalau kita belajar usul fikih, larangan yang ada dalam Al-Quran itu ketentuannya berarti sangat major, sangat serius. Sebagaimana perintah yang ada dalam Al-Quran itu berarti sangat major atau sangat serius. Tidak boleh dibantah. Nah, kalau di hadis itu ada yang minor, walaupun perintahnya tetap dari Allah, karena semua itu Quran maupun hadis hakikatnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah, bahwa apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah semuanya wahyu. Ya, tidak ada yang berasal dari dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Wahyu yang Allah memberikan kelebihan itu hanya kepada para nabi dan utusannya. Tidak diberikan kepada selain nabi dan rasulnya. Nah, di akhir kajian kita hari ini, karena waktunya juga sudah mepet, ya tinggal beberapa menit, saya ingin mengajak kita merenung di ayat ke-16 dan 17 serta 18 dan 19, tetapi yang paling pokok kita bisa mengambil hikmah di ayat yang ke-16 dan ayat ke-17. Apa firman Allah yang menjadi pelajaran kita dari kisah Luqmanul Hakim dan anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran? Di ayat yang 16 Allah berfirman, Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ini gambaran tentang bagaimana Allah itu sangat berkuasa di langit dan di bumi. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Dan Allah itu sifatnya sangat lembut, sangat latif kepada hambanya. Tidak hanya latif, tapi khabir. Selalu memberikan tips, informasi. Khabir itu maknanya tidak hanya nanti di akhirat. Allah ngasih gambaran catatan amal kita, tapi di dunia ini kita terus diberikan pelajaran dari Allah bagi yang mau mengambil pelajaran. Makanya Allah selalu menantang kita dengan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Dan di ayat berikutnya, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya anakku, wahai anakku, atau ya anakku, ya bunayya. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kebaikan. Amar ma'ruf. Wanha 'anil munkar, larang kemungkaran. Tahan, cegah kemungkaran. Semampu kita tentu. Caranya bagaimana? Ya ngaji sama ulama, ngaji sama kiai. Jangan mentang-mentang habis ngaji sama saya, wah kata Gus Said, semuanya ini harus dijalankan dengan baik. Kalau ada ma'ruf kita perintah, kalau mungkar kita lawan. Bawa pentungan nanti yang nggak sholat dipentung semua, itu salah. Ya, makanya harus ngaji kitab, ngaji Quran, itu harus ada gurunya biar nggak salah. Bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar? Rasulullah memberikan tips, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam tastati' fa bi lisani, fa illam tastati' fa bi qalbihi, fa huwa adhaful iman. Kalau kamu mampu ya dengan kekuasaan kamu, jadi bupati tanda tangan bikin perda yang bagus, jadi presiden tanda tangan bikin perpres yang bagus, undang-undang yang bagus. Kalau hanya rakyat biasa seperti saya, seperti Bapak sekalian, ya sudah ada aparat kepolisian yang untuk nahi mungkar. Kita amar ma'ruf saja, ayo sholat, tidak mau ya sudah. Itulah, kita ajak dengan yang baik. Itu cara amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu perintah dari Allah kepada kita yang digambarkan dalam surat Luqman, karena Luqman juga dulu menasihati pada anaknya untuk selain mendirikan sholat, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ayat ini menggambarkan pula penjelasan tentang bukti sholat kita benar adalah kalau diikuti dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ayatnya dirangkai, Ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil mungkar. Aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil mungkar ini menjadi gambaran bahwa sholat itu tujuannya memang tidak hanya sujud dan rukuk semata sebagai sebuah aktivitas yang terputus, tidak. Tapi sholat
itu sejatinya adalah satu proses untuk menuju perilaku seseorang yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu ditegaskan Allah dalam Al-Quran di surat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan ditutup di ayat ini dengan wasbir ala ma aswaba. Nah, ciri-ciri orang yang sholatnya benar, amar ma'ruf nahi munkarnya benar adalah selalu sabar atas takdir dan kehendak Allah. Nah, kita merenung sekarang. Sholat itu udah benar belum? Sudah Pak Ustadz, sudah Pak Kiai. Ciri-cirinya apa? Ya udah saya kerjain terus. Tapi masih ngamuan, masih marah-marah. Berarti nggak benar sholat. Karena sholat yang benar itu selalu diikuti dengan hidup yang penuh kesabaran. Makanya rangkaian ayat ini digandeng dengan satu perintah, wasbir ala ma asabat. Bersabarlah atas apa-apa yang menimpa kalian. Inna dzalika min azmil umur. Karena yang demikian itu adalah sangat berat dan menjadi perilaku orang-orang yang terpilih di sisi Allah. Nah, ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang memiliki keistimewaan lebih dari nabi-nabi yang lainnya hanya ada 5 itu. Ya, kenapa? Karena berat, tapi dia bisa bersabar. Subhanallah. Dan yang terakhir, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu ditutup rangkaiannya dengan wala tusair khadzaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat ini menjelaskan tentang hidup kita di atas muka bumi ini nggak boleh sombong, nggak boleh mengecilkan orang lain, nggak boleh merendahkan orang lain, dan nggak boleh kita merasa paling hebat sendiri. Nah, orang yang sholatnya benar pasti akan punya implikasi tidak sombong. Kalau masih sombong berarti ada yang salah dalam sholat kita. Inilah cara baca kita terhadap pesan-pesan Allah dalam surat Luqman. Dan pesan-pesan Luqman yang Allah izinkan menjadi salah satu figur dan sosok yang bisa kita teladani. Kenapa Allah menciptakan sosok Luqman? Agar kita ini punya pelajaran. Kalau Nabi dan Rasul, namanya Nabi dan Rasul sudah dijaga oleh Allah, dibimbing khusus. Wajarlah dia bisa baik, bisa berbuat demikian. Begitu pesannya. Tapi kenapa Allah menciptakan Luqman yang dalam riwayat itu, walaupun ulama berdebat, ini seorang nabi, ini seorang rasul, tapi yang lain enggak, ini orang biasa. Hanya dipilih menjadi kekasih Allah, dipilih menjadi waliullah dengan kelebihan-kelebihan yang punya nasihat seperti ini yang diabadikan dalam Al-Quran. Artinya apa? Surat Luqman ini menggambarkan kita pun bisa menjadi Luqman baru. Ya, tidak harus menjadi nabi, tidak harus menjadi rasul, menjadi Luqman baru, menjadi kekasih-kekasih Allah baru, menjadi muhsinin, orang yang baik, yang kelak akan diabadikan oleh Allah. Dengan cara apa? Kalau dengan Al-Quran tentu sudah selesai, karena Allah menurunkan Al-Quran hanya kepada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan bisa jadi orang-orang itu diabadikan oleh Allah melalui perjalanan hidupnya, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun nggak jadi nabi, nggak jadi rasul, abadi hidupnya. Kenapa? Karena kebaikannya. Kisahnya diabadikan dalam manaqibnya beliau. Kalau di Indonesia menjadi siapa? Menjadi para penyebar Islam di Indonesia, Wali Songo. Ya, menjadi Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU, bagi Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Nah, itulah dalam konteks perilaku dan amalia itu adalah Luqman baru yang Allah abadikan dengan caranya Allah tentunya. Subhanallah, ini luar biasa kita ngaji pagi ini. Tidak hanya saya sharing kepada teman-teman, saya juga banyak mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan hikmah yang sangat luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah habis ya. Ini diingatin oleh teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya uraikan, terutama di ayat-ayat berikutnya yang sambung menyambung, rangkai-merangkai menjadi satu. Luar biasa ini surat Luqman ini. Ya, tapi karena waktu juala yang harus memutus pertemuan kita, jika mendapatkan banyak kebaikan, maka itu ada anugerah Allah. Jika teman-teman bisa paham, dibukakan futuhat oleh Allah, itulah minan dari Allah, anugerah dari Allah. Kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jika banyak kesalahan, kekhilafan dari saya mungkin Bapak Ibu temukan, yang mungkin Bapak Ibu lebih bisa memahami dan mentadabburi ayat-ayat ini, tentu saya sebagai hamba Allah yang lemah, banyak salah dan khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidaklah
bisa saya bicara seperti ini kecuali karena kehendak Allah, karena takdir Allah dan kemurahan dari Allah. Dan kalaupun ada kesalahan, itu karena kelemahan diri saya yang belum bisa memahami secara utuh apa yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya, lalu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai pelajaran penting dari Allah kepada kita, hamba-hamba Allah, yang insya Allah semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Salam takzim untuk Pak Unang sebagai bos komandan Daku Travel. Salam taklim juga untuk guru kita semua, Kiai Yusuf Mansur, Kiai Jamil, Kiai Anwar Sani, Kiai Tirmidzi, dan semua keluarga besar Daku dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala hajat, dikabul segala doa, dan diberikan sehat walafiat lahir batin, dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, dan semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Terima kasih. Walafu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Muhammad Nur Hayid, Gus Hayid, yang telah menyampaikan materi di pagi hari ini. Mohon izin Gus, ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang hadir di online hari ini. Pertama, dari Bu Puji, Luqman itu hidupnya di zaman Nabi apa, Kiai? Nah, barangkali bisa disampaikan sedikit, Kiai. Sehingga ya, baik. Luqman itu yang pasti hidup di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel itu dalam sejarah disebutkan diawali dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu koridor Bani Israel adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dari jalur Nabi Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Isa alaihissalam. Di antara jalur itu. Nah, tidak ada yang bersepakat sebagaimana orang-orang berdebat Nabi Khidir itu hidup di zaman siapa? Apakah murni di zamannya Nabi Musa alaihissalam atau sebelumnya ada? Wallahu a'lam. Nah, yang pokok adalah hidupnya Luqmanul Hakim itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebelum Nabi Isa alaihissalam. Di antara itu, ya, apakah di zamannya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, dan seterusnya. Kalau pertanyaannya itu, kepastiannya memang banyak pendapat. Ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi A, Nabi B, Nabi C. Tapi tidak ada yang bersepakat. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri tidak menetapkan itu. Baik. Terima kasih, Kiai. Begitu Bu Puji untuk pertanyaannya. Kemudian ada lagi, Kiai. Ini kan kalau kisah dari Luqmanul Hakim ini hari ini teman-teman mengkaitkan dengan peran seorang ayah dalam mendidik anaknya. Nah, apakah memang memberikan hikmah itu salah satu tugas ayah di dalam keluarga atau bagaimana, Kiai? Ya, jadi memberikan hikmah itu tidak hanya tugas seorang ayah, tugas seorang ibu juga diungkap dalam surat Luqman tadi dan dalam peristiwa kehidupan Luqmanul Hakim tadi. Karena buktinya apa? Luqmanul Hakim sendiri juga melaksanakan perintah Allah, ilham dari Allah tentang bagaimana seorang anak harus menghormati orang tuanya. Wabil khusus ibunya tadi. Nah, hikmah itu kan tidak mungkin tiba-tiba datang. Hikmah itu pasti diawali oleh ilmu, pengetahuan. Nah, ilmu yang diamalkan, samratul ilmi, hiya hikmatun. Buah dari ilmu yang diamalkan itulah akan Allah berikan hikmah. Makanya orang tua tentu sebagai penanggung jawab keluarga, dia harus memastikan kepada putra-putranya tidak hanya makan dan minum, pertumbuhan fisiknya, tapi pertumbuhan mentalnya itu juga harus dikawal. Nah, salah satunya apa? Melalui ilmu.
belajar Quran, ngaji Iqra, mondok di Darul Quran, ngafalin Quran, ya toh? Nanti kalau haji dan umroh pakai Daku Travel. Nah, begitu itu bagus. Nanti insya Allah saya salah satunya yang bimbing nanti atas izin Allah untuk Amin, amin. haji dan umroh tapi yang tadabburiyah. Ya, tidak hanya nanti kita jelaskan di mana ayat ini turun, kemudian pesannya apa, sampai kita nanti akan bisa merasakan aura spiritualitasnya. Saya kasih contoh sedikit ya. Mungkin haji dan umroh ini kan kebanyakan memang lokus titiknya itu ada di Makkah wal Madinah, karena itu pokoknya. Ya, di Makkah itu ibadah umrohnya, di Madinah itu sunnahnya karena ziarah pada Rasulullah. Nah, di Madinah sendiri itu sekitar 200 kilo itu ada namanya Wilayatul Badar. Wilayah Badar itu dulu ketika Rasulullah pertama kali perang Badar dan sangat banyak sejarah dan riwayat yang menjelaskan dahsyatan perang Badar. Nah, kalau bareng sama saya umrohnya nanti dengan Darul Quran Travel atau Daku Travel bisa kita tadabbur lokasi perang Badar. Di situ ada Jabal Malaikat, gunung yang awalnya batu karena Rasulullah berdoa di tempat itu, lalu kemudian Allah ijabah doanya, turunlah ribuan malaikat, batu itu semua jadi pasir. Nah, di antara batu-batu itu hanya ada satu gunung berpasir yang disebut dengan Jabal Malaikat tadi itu. Yang itu konon banyak riwayat mengatakan, ini tidak ada dalam riwayat hadis ya, para ulama itu karena memang pasirnya sudah hasil dari batu yang hancur gara-gara Allah turunkan malaikat, itu pasirnya punya kekhususan sendiri, tidak seperti pasir-pasir umumnya, punya banyak manfaat. Apa salah satunya? Ya nanti kalau travel bareng Darul Quran, saya yang bimbing, saya jelasin. Kalau yang bimbing selain saya, mungkin nggak bisa cerita juga, nggak tahu cerita, karena harus ngajinya itu lahir batin, gitu loh. Oh, alam. Nah itu contoh-contoh kecil. Terus ke Taif, saya kemarin ke Taif ketika saya umroh. Banyak cerita, ada rumahnya orang tua ajuz ya yang jahat pada Rasulullah, rumahnya itu udah hancur sekarang, ditumbuhi pohon-pohon yang apa namanya? Berduri. Nah, memang tempat-tempat orang yang maksiat itu pasti ditumbuhi pohon berduri. Tapi kalau orang-orang baik itu ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang subur, masya Allah. Nah itu nanti kisah-kisah begitu kita bisa temukan, kita rasakan sensasinya saat kita umroh bareng, haji bareng bersama Darul Quran Travel atau Daku Travel, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih, Gus. Kemudian sahabat sekalian yang ingin berinteraksi, bertanya terkait dengan materi kita di pagi hari ini, kami persilahkan. Bila berkenan membuka mic, silakan open mic, atau bila lebih nyaman untuk menuliskan lewat kolom komentar, silakan menuliskan di kolom komentar, nanti akan kami bacakan. Ada yang lain. Assalamualaikum, izin tanya Kiai, makna atau arti dari hikmah yang sesungguhnya itu seperti apa yang Allah selalu ridhoi? Terima kasih Bu Ana. Mungkin bisa dibantu, Kiai. Hikmah yang sebenarnya. Ya, hikmah itu adalah masdar dari hakimun, zat yang maha bijaksana. Jadi makna sederhana hikmah itu adalah kebijaksanaan, Bu. Wise. Ya, kebijaksanaan itu namanya hikmah. Jadi setiap kebijaksanaan itu namanya hikmah. Jadi lebih dari sabar. Sabar itu sifat, tapi buat dari kesabaran itu hikmah. Memberi itu perilaku. Tapi perasaan ingin terus memberi itu berarti hikmah. Gitu loh. Jadi intisari lubus syai. Intisari dari setiap perkara itu namanya hikmah. Makanya ada kitab yang keren ya, yang intisari dari Quran dan hadis juga yang dipahami oleh seorang kekasih Allah. Allah juga yang memberikan inspirasi. Namanya kitab hikam. Itu jamak dari hikmatun, jamak taksirnya adalah hikamun. Yang ngarang saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya pernah alhamdulillah atas izin Allah ziarah ke sana. Nanti kita juga bisa ini Daku Travel bikin paket ziarah selain haji dan umroh, kita lanjutkan ziarah ke Mesir. Khataman kitab hikam di depan makamnya saya Ibnu Athaillah As-Sakandari.
Nah, gitu itu juga harus kita pelajari. Nanti kalau ingin lebih detail, Ibu daftar umroh bareng sama Daku Travel itu. Insya Allah Masya Allah. Siap. mantap Oke. rasanya. Baik, barangkali cukup untuk kajian kita di pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Nur Hayit, Gus Hayit yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan hikmah di pagi hari ini. Alhamdulillah, kami senang sekali. Semoga Kiai disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin dan ya Rabb. dilancarkan Amin. segala hajat-hajatnya. Baik, Bapak Ibu Amin. sekalian, kita tutup kajian kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Terima kasih Kiai. Khair, Gus. Kakak, makasih. Terima kasih. Wah, Kiai Hendy ada Kiai. Main lagi nanti kita di Bandung. Aduh. Ustaz Hendy Bandung, Masya Allah. Ya. Iya, Masya Allah. Monggo marhaban. Marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, oke. Ini saya mau live dulu ya. Ini tadi lupa.